Wilayah Himalaya dan Karakoram di Asia terkenal dengan keindahan bentang alam pegunungan yang dihiasi oleh puncak-puncak gunung tertinggi dunia. Nanga Parbat merupakan salah satu keluarga gunung Himalaya yang terkenal selain Gunung Everest. Menjulang setinggi 8.126 mdpl, Nanga Parbat yang terletak di wilayah Pakistan merupakan salah satu gunung tertinggi di dunia, serta menjadi tujuan para pendaki gunung profesional yang tertantang untuk memuncakinya. Dilansir Britannica, nama Nanga Parbat berasal dari bahasa Sanskerta Nagna Parvata, yang memiliki arti Naked Mountain. Gunung ini juga memiliki julukan dalam nama lokal dengan sebutan Diamir yang memiliki arti King of the Mountains. Namun di balik keindahannya, Nanga Parbat juga cukup banyak mengambil nyawa pendakinya, sehingga menjadikannya sebagai salah satu gunung paling berbahaya di dunia untuk didaki. Dan berikut ini beberapa fakta tentang Gunung Nanga Parbat yang dijuluki rajanya gunung-gunung. Gunung Nanga Parbat merupakan salah satu gunung tertinggi di dunia. Dalam daftar gunung-gunung tertinggi di dunia, Nanga Parbat dengan ketinggian 8.126 mdpl menempati peringkat sebagai gunung tertinggi ke-9 di dunia. Di lokasi letaknya, Nanga Parbat merupakan gunung tertinggi kedua di Pakistan setelah gunung terkenal lainnya yang bernama K2 dengan 8.611 mdpl. Nanga Parbat juga merupakan bagian dari kelompok 14 gunung yang memiliki ketinggian lebih dari 8.000 mdpl, yang tersebar di wilayah Himalaya dan Karakoram. Kelompok gunung-gunung tersebut dikenal dengan predikat The 14 of 8,000ers. Nanga Parbat terletak di bagian paling barat wilayah Himalaya, sehingga menambah julukannya sebagai benteng barat atau jangkar bagian paling barat wilayah pegunungan Himalaya. Dilansir Summit Post, upaya pendakian menuju puncak Nanga Parbat sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 1895, 1930-an dan 1950, namun upaya-upaya pendakian tersebut tidak berhasil mencapai puncaknya, bahkan sejumlah pendaki termasuk pendaki terbaik pada masa itu, kehilangan nyawanya ketika berupaya menggapai puncak. Hingga pada tahun 1953, pendaki Austria bernama Hermann Bull, anggota ekspedisi pendakian Austria-Jerman, pimpinan Karl Herrlichhofer, untuk pertama kalinya berhasil menggapai puncak Nanga Parbat, melalui punggungan timur gunung dari sisi Rakiot Peak. Setelah tahun 1953, sejumlah ekspedisi pendakian juga berhasil mencapai puncak Nanga Parbat. Setidaknya pada periode tahun 1962 hingga 2006, terdapat sekitar 17 misi pendakian yang sukses mencapai puncak. Salah satu karakteristik rute pendakian Nanga Parbat adalah rutenya yang didominasi oleh medan-medan vertikal hampir di semua sisinya. Dilansir Summit Post, Nanga Parbat memiliki 3 wajah dengan 3 punggungan panjang yang membaginya. Wajah Diamir di sisi barat, wajah Rupal di sisi selatan, dan wajah Rakiot di sisi utara. Rute Diamir di sisi barat merupakan rute paling populer untuk pendakian. Sisi selatan Nanga Parbat merupakan salah satu rute terberat pendakian namun memiliki keindahan keajaiban geografis. Wajah Rupal di sisi selatan diyakini merupakan medan vertikal gunung tertinggi di dunia yang menjulang hingga setinggi 4.600 meter. Sementara medan dengan permukaan yang kompleks ditemukan di sisi seberang Rakiot Face. Rute yang lebih mudah untuk pendakian, namun rute tersebut juga merupakan salah satu medan dengan kenaikan elevasi tertinggi di dunia, yaitu hingga 7.000-an meter, dari lembah Sungai Indus hingga ke puncak dengan jarak sekitar 25 km. Di kalangan para pendaki elit profesional, terdapat satu kebanggaan tersendiri untuk menggapai puncak gunung yang tergabung dalam kelompok 14 gunung dengan ketinggian di atas 8.000 mdpl, pada periode musim dinginnya. Jika pendakian gunung-gunung tinggi tersebut dilakukan pada pendakian musim semi saja, sudah sangat membahayakan, sulit dibayangkan bagaimana gunung-gunung tersebut didaki pada periode musim dingin, suhu yang sangat rendah dan guguran salju yang masif menjadi ancaman maut bagi para pendaki. Hingga tahun 2015, dari kelompok 14 gunung tersebut hanya menyisakan Nanga Parbat dan K2 yang belum bisa didaki pada periode winternya, meski sejumlah upaya telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Dilansir National Geographic, akhirnya pada Februari 2016, tim pendaki multinasional untuk pertama kalinya berhasil mencapai puncak Nanga Parbat pada periode winternya. Sehingga di tahun 2016 hanya menyisakan K2 yang memiliki mitos tidak bisa dipuncaki pada periode winternya. Berselang 5 tahun kemudian, pada Januari 2021 tim pendaki Nepal berhasil mematahkan mitos tersebut, dan menjadi manusia-manusia pertama yang berdiri di puncak Gunung K2 pada periode winter. Di balik keindahannya, Nanga Parbat juga dikenal sebagai gunung pembunuh, karena banyaknya pendaki yang kehilangan nyawa ketika mendaki menuju puncaknya,
maupun ketika dalam proses turun kembali, karena cuaca buruk, suhu rendah, ataupun guguran salju. Dilansir Men's Journal, Nanga Parbat merupakan salah satu dari 4 gunung paling mematikan bersama Annapurna, K2 dan Kanchenjunga. Tingkat kematian pendaki di Nanga Parbat mencapai angka lebih dari 22%. Sejumlah informasi menyebutkan terdapat catatan 64 kematian dari 287 pendakian. Zona ketinggian di atas 8.000 mdpl bukanlah tempat di mana manusia bisa hidup, tanpa dukungan alat-alat khusus seperti tabung oksigen. Zona tersebut juga dikenal sebagai zona kematian dan para pendaki gunung akan menumpang hidup sebentar di zona kematian tersebut, ketika berusaha menggapai puncaknya. Dalam sejarahnya, terdapat pendaki-pendaki luar biasa yang berhasil menggapai puncak tertinggi dunia, salah satu yang terkenal pendaki legendaris Reinhold Messner. Dia adalah pendaki pertama yang berhasil memuncaki ke-14 gunung, yang tergabung dalam gunung-gunung dengan ketinggian lebih dari 8.000 mdpl, dan termasuk pendaki gunung pertama yang mendaki Gunung Everest tanpa tabung oksigen. Lalu pada tahun 2019 yang lalu, seorang pendaki Nepal bernama Nirmal Purja dengan dukungan timnya, berhasil memuncaki ke-14 gunung tersebut hanya dalam waktu 189 hari, yang mencatatkan rekor dunia tersendiri. Apa yang mereka lakukan dan kisahnya setidaknya menginspirasi kita untuk menjaga alam ciptaan Tuhan, yang begitu indah ini. Lantas apakah kamu berani mengikuti jejak mereka, dan menjelajahi gunung-gunung tinggi nan indah tersebut?